Amin, anak saya, kamu harus tanggung jawab. Saya ini orang suci. Halo semuanya, bertemu kembali bersama The Lockdown. Jadi pada video kali ini kita akan membawakan sebuah film yang berjudul Mengaku Rasul. Film rilisan tahun 2008 ini menceritakan tentang seorang guru agama yang mengaku sebagai rasul demi memenuhi kebutuhan berkembang biaknya sendiri. Sabar ya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya nih buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan langsung saja kita mainkan filmnya. Kita lihat sebagai sebuah Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang disebut sebagai guru agama sedang memberikan tausiahnya kepada penduduk desa. Pria ini bernama Guru Samir. Isi tausiahnya tersebut menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman Allah akan menurunkan seorang rasul. Yang mana di sini Guru Samir melanjutkan tausiahnya itu dengan mengakui bahwa dirinya adalah seorang rasul yang terakhir. Kemudian scene pun berpindah pada sebuah rumah sakit. Di sana terlihat ada seorang wanita yang sedang terbaring. Wanita ini bernama Rianti. Entah apa dan bagaimana Rianti bisa seperti ini. Di sana juga terdapat kedua orang tua Rianti bersama Aji, pacar dari Rianti. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah siaran TV yang memberitakan tentang aksi pembakaran di sebuah pondok pesantren. Lalu kita dibawa flashback ke waktu sebelum semua ini terjadi. Di suatu malam, pada sebuah studio band, terlihat Aji dan seorang wanita sedang berada di sana. Wanita ini tidak bisa kalem dan terus merayu Aji. Aji yang merasa terganggu, ia pun hanya diam dan tak merespon wanita itu. Di saat yang bersamaan, Rianti datang dan melihat mereka berdua. Otomatis hal itu membuat Rianti menjadi salah paham dan langsung pergi dari sana. Sebagai pria sejati, Aji pun kemudian mengejar Rianti dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Rianti yang sudah terlanjur sakit hati ini tetap tidak mempercayainya. Diketahui di sini bahwa Rianti ini sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan Aji. Rasa kecewanya itu pun semakin bertambah saat ia memergoki Aji bersama wanita lain. Nah, di dalam kekacauan hidupnya itu, Rianti pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan memilih bergabung dengan sebuah padepokan agama demi mencari ketenangan dalam hidupnya. Dan perjalanannya ini membawanya ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Guru Samir. Kembali lagi ke masa sekarang di dalam rumah sakit. Aji yang sedang bersama orang tua Rianti tak menyangka kalau Rianti sampai bisa masuk ke padepokan Guru Samir. Aji juga mengatakan kepada mereka kalau Guru Samir ini adalah orang yang suka menyesatkan, terutama mereka yang masih muda dan mencari jati dirinya. Kemudian mereka melanjutkan lagi melihat berita di TV tentang terbakarnya padepokan Guru Samir yang mengaku sebagai rasul itu. Terlihat peristiwa itu ditanggapi oleh seorang ustadz ternama. Ia mengatakan kepada media bahwa tak akan ada lagi rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke waktu sebelum peristiwa itu terjadi. Terlihat Guru Samir yang sedang didatangi oleh seorang pejabat, di mana pejabat itu kini sedang mencium tangan dari Guru Samir. Kejadian itu pun disaksikan oleh murid-murid Guru Samir. Hal itu pun membuat para muridnya di sana semakin takjub kepadanya. Mereka juga mengatakan tak perlu bersusah payah naik haji, karena mencium tangan Guru Samir sama saja mencium Hajar Aswad. Setelah pejabat itu pergi, terlihat seorang wanita yang sedang memandangi Guru Samir. Pandangannya itu nampaknya sangat mengagumi sosok Guru Samir tersebut. Kemudian di suatu malam, Guru Samir pun memberikan tausiahnya seperti biasanya. Ia juga mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang berhak menghalangi seseorang untuk menjadi pengikutnya. Tak lama Rianti yang berada di sana pun bertanya. Ia mengatakan bagaimana jika yang menghalanginya adalah orang tua kita sendiri. Guru Samir pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa orang itu berarti termasuk musuh dan wajib diperangi. Dan memerangi orang seperti itu termasuk jihad. Setelah bertausiah, kita diperlihatkan kalau di padepokan ini ada dua kiai atau ustadz selain Guru Samir. Ia bernama Ustadz Baihaqi. Ustadz Baihaqi ini tidak sependapat dengan tausiah Guru Samir.
yang menurutnya bisa menyesatkan para santrinya. Tetapi Guru Samir tidak memperdulikannya dan mengatakan padanya untuk jangan mencampuri urusannya. Tidak selamanya kamu bisa mengatur aku. Kemudian scene pun berpindah saat Guru Samir menemui seorang wanita muda yang tidak lain adalah muridnya sendiri. Guru Samir pun lalu mengajak wanita itu ke suatu tempat yang sepi. Sementara itu istri Guru Samir menemui Ustadz Baihaqi dan menanyakan tentang keberadaan suaminya itu. Ustadz Baihaqi pun mengatakan kalau Guru Samir tidak berada di sini. Ia pun lalu menyuruh istri Guru Samir itu untuk pulang dan berencana mencari Guru Samir sendirian. Istri Guru Samir pun menuruti perkataannya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, istri Guru Samir itu pun sangat sedih karena ia melihat anak bungsunya yang sedang sakit. Di sini juga terdapat seorang anak laki-laki bernama Rehan, yang mana Rehan ini adalah anak tiri dari Guru Samir. Ia pun lalu mengatakan bahwa Guru Samir tidak pernah ada saat dibutuhkan. Tak lama kemudian datanglah Guru Samir. Ia lalu menggendong anak bungsunya yang sakit itu dengan penuh kasih sayang. Guru Samir pun lalu berkata kalau dirinya terlalu sibuk mengurus padepokannya, sehingga hal itu pun membuatnya lupa untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sendiri. Scene pun berpindah lagi kepada Guru Samir yang sedang bersama muridnya. Ia bernama Marni. Mereka berdua di sini ternyata baru saja kelar melakukan senam malam. Oh iya, penjelasan tentang bagaimana Guru Samir ini bisa berada di dua tempat sekaligus nanti akan terjelaskan sepanjang perjalanan filmnya. Karena sering senam malam berdua, Marni pun menginginkan Guru Samir untuk segera meresmikan hubungan mereka berdua. Namun Guru Samir menyuruh Marni untuk bersabar dulu dan mengatakan bahwa hubungan mereka yang didasari cinta adalah sah di mata Tuhan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Aji yang kini mendatangi padepokan tersebut. Tak lama, ia ditegur oleh seseorang yang menanyakan tentang tujuannya kemari. Aji pun dengan santai menjawab kalau dirinya ingin mempelajari agama. Orang itu pun melanjutkannya lagi, kalau ingin belajar agama di sini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Mendengar itu, pergilah Aji untuk mendaftarkan dirinya. Sesampainya di tempat pendaftaran, Aji pun menemukan banyak sekali keanehan. Di antaranya, adanya sebuah penghapusan dosa dan dijamin masuk surga dengan cara membeli sebuah sertifikat. Dan kamu dijamin masuk surga. Lu semua udah pada sarap kali ya? Scene pun lalu berpindah kepada Rianti dan Rehan, yang mana di sini Rehan menyuruh Rianti untuk belajar agama di tempat lain saja. Namun Rianti dengan tegas menolaknya karena dirinya sudah merasa nyaman belajar agama di tempat ini. Tak lama kemudian di perjalanannya menuju padepokan, Rianti pun melihat Aji yang kini sedang bersama Guru Samir. Melihat Rianti, Aji pun lalu mengajaknya untuk berbicara empat mata. Nah, di sini Aji mengatakan kepada Rianti bahwa dirinya disuruh oleh orang tua Rianti untuk menjemputnya pulang. Namun Rianti malah menolak ajakan Aji tersebut dan menyuruhnya untuk segera pulang saja. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu kenapa sekarang? Di tengah perdebatan mereka itu, mereka pun tak sengaja melihat Guru Samir yang sedang memasuki sebuah tempat. Rianti mengatakan kepada Aji kalau Guru Samir sedang tafakur dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Aji yang tak percaya menganggap kalau itu sebuah keanehan. Ia pun dibuat bertanya-tanya, kenapa tafakur bukan di musola atau masjid sekalian? Karena penasaran, Aji pun mengajak Rianti untuk mengintip kegiatan Guru Samir di tempat itu. Saat Aji mengintipnya, ia melihat Guru Samir yang akan melakukan senam enak bersama wanita muda. Ia pun kaget dan menyuruh Rianti untuk melihatnya sendiri. Namun saat giliran Rianti mengintip, dirinya malah hanya melihat Guru Samir sendirian dan sedang melakukan ibadah. Ia pun lalu mengatakan ke Aji bahwa tidak terjadi apa-apa di dalam sana. Tak lama kemudian muncullah Guru Samir secara tiba-tiba. Ia pun lalu memberikan peringatan kepada mereka berdua bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh berada di tempat ini tanpa seizinnya. Mendengar itu, Rianti kemudian meminta maaf dan membawa Aji pergi dari sana. Di perjalanannya, Aji dengan ngotot terus mencoba menjelaskan apa yang ia lihat tadi. Namun Rianti tetap tidak mempercayainya. Dan lagi-lagi, Aji dikagetkan dengan sosok Guru Samir yang kini sedang mengajar para santrinya untuk bela diri. Hal itu pun membuat Aji semakin kebingungan. Kenapa Guru Samir bisa berada pada dua tempat yang berbeda dengan waktu yang bersamaan? Rianti pun lalu menjelaskan kalau Guru Samir adalah orang yang suci. Dan tak heran baginya kalau Guru Samir bisa melakukan hal yang seperti itu. Di malam harinya, Guru Samir merasa geram karena sudah ada orang yang mengetahui tentang perbuatannya itu. Ustadz Baihaqi yang berada bersamanya pun lalu memperingati Guru Samir untuk jangan terlalu sering pergi ke tempat itu. Mendengar itu membuat Guru Samir menjadi semakin marah karena ia menganggap Ustadz Baihaqi ini berlagak sok pintar di hadapannya. Kini malam pun sudah semakin larut dan terlihat Aji yang kini sedang tertidur pulas.
Ia pun lalu bermimpi didatangi oleh Guru Samir. Dan di dalam mimpinya itu ia dipukuli sampai babak belur oleh Guru Samir. Saya cuma ingin Boryati pulang. Saat Aji terbangun dari tidurnya, Aji terkejut dengan wajahnya yang babak belur beneran. Ternyata memang benar bahwa Guru Samirlah yang sengaja datang ke mimpi Aji untuk menghajarnya. Keesokan harinya Aji pun mendatangi Guru Samir dan mengatakan kepada semua orang bahwa Guru Samir ini telah memukulinya di dalam mimpi. Tapi tentu saja semua orang di sana tidak percaya perkataan Aji, termasuk Rianti. Bahkan Rianti pun menganggap kalau Aji ini sudah gila. Aji pun kemudian menarik Rianti dan mengajaknya untuk pulang karena ia merasa tempat ini sudah terlalu aneh baginya. Tapi sekali lagi Rianti menolak sembari memberikan tamparan kepada Aji. Tak lama kemudian datanglah Rehan yang mengajak Aji untuk ke rumahnya. Di sana Aji bertanya apakah Rehan percaya kepadanya. Namun Rehan hanya diam saja dan tak bisa menjawabnya. Rehan pun lalu mengatakan kalau dirinya tak memungkiri jika Guru Samir ayah tirinya itu mempunyai keanehan. Ia lalu menambahkan bahwa Guru Samir itu memiliki dua kepribadian, yang mana Guru Samir kadang bersikap lembut dan kadang juga bersikap kasar. Sin pun kemudian berpindah kepada Marni yang tengah muntah-muntah di dalam rumahnya. Ibunya pun sampai mengira bahwa Marni ini seperti orang yang sedang hamil. Karena tak kuasa melihat wajah ibunya, ia pun langsung memeluk ibunya sambil mengatakan yang sebenarnya. Mendengar itu, ayah Marni langsung marah sampai rasanya ingin membunuh Marni. Setelah itu, ayah Marni bersama para warga sekitar mendatangi padepokan Guru Samir. Ayah Marni yang terbakar emosi berteriak di sana bahwa Guru Samir harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Namun di sini Guru Samir membantah tuduhan itu. Ia membela dirinya dengan mengatakan kalau dirinya adalah orang suci yang tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Saya ini orang suci. Mendengar perkataan Guru Samir, Marni pun merasa sangat kecewa. Lalu untuk membuktikan bahwa dirinya tak melakukan perbuatan itu, Guru Samir mengatakan kalau dirinya siap dipotong tangannya. Namun jika tangannya kembali utuh setelah dipotong, maka berarti dia tak bersalah. Sekaligus membuktikan kalau itu adalah mukjizat kerasulannya. Guru Samir pun kemudian mengambil sebuah pedang dan mempersilahkan kepada siapapun yang ingin memotong tangannya. Ayah Marni yang masih terbakar emosi, ia langsung maju dan hendak memotong tangan dari Guru Samir. Tanpa ragu, ayah Marni pun memotong tangan Guru Samir hingga Guru Samir terjatuh sambil menahan rasa sakitnya. Ustadz Baihaqi yang berada di sana, ia langsung menyuruh para santrinya untuk membawa Guru Samir masuk. Melihat kejadian itu, semua orang pun terdiam termasuk Rianti. Kini mereka menyadari bahwa memang benar Guru Samirlah yang telah menghamili Marni. Namun ternyata tak beberapa lama kemudian Guru Samir pun kembali ke hadapan mereka dengan tangan yang masih utuh. Dan disinilah Guru Samir mengatakan kalau dirinya adalah manusia suci utusan Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Melihat itu, ayah Marni pun langsung marah kepada Marni. Ia pun juga langsung menyeret Marni untuk pergi dari sana. Karena kejadian itu jadi banyak yang percaya bahwa Guru Samir benar-benar utusan Tuhan. Dan Rianti yang berada di sana semakin mengagumi sosok Guru Samir ini. Kemudian pada malam harinya terlihat para pengikut Guru Samir kini tengah berkumpul termasuk juga Rianti. Mereka semua berada di sana kecuali Rehan dan Aji. Di sini Rehan dan Aji merencanakan sesuatu untuk mencari tahu siapa Guru Samir sebenarnya. Dengan memanfaatkan situasi padepokan yang sedang sepi, Rehan dan Aji pun menerobos masuk ke ruangan Guru Samir dan Ustadz Baihaqi. Sesampainya di dalam, mereka mengobrak-abrik apapun yang ada di sana hingga mereka pun masuk ke kamar Ustadz Baihaqi. Di mana di sana Aji menemukan sebuah pedang yang digunakan untuk memotong tangan Guru Samir. Juga Rehan yang menemukan pakaiannya waktu itu. Beralih kepada Guru Samir yang sedang memberikan tausiahnya. Di sini Guru Samir mengatakan kalau dia menjamin kepada seluruh pengikutnya untuk bisa masuk surga. Dan tak lupa juga ia mengatakan kalau dirinya ini adalah utusan Tuhan yang terakhir. Lalu kita diperlihatkan Ustadz Baihaqi yang sedang bersama warga sekitar. Yang mana saat ini Ustadz Baihaqi menyuruh warga untuk segera bertindak. Karena ia mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan Guru Samir selama ini adalah kesesatan. Berhubung banyak warga yang tidak menyukai Guru Samir, mereka pun segera datang berbondong-bondong untuk mendatangi padepokan tersebut. Melihat para warga datang begitu banyak, para pengikut Guru Samir ini pun menjadi panik.
Namun Guru Samir dengan lihainya ia menenangkan pengikutnya dengan mengatakan kalau pengikut Rasul pastilah mendapatkan rintangan dan cobaan. Singkat cerita, para warga pun kini membakar tempat itu. Kobaran api itu membuat semuanya menjadi panik karena apinya semakin membesar hingga membakar para pengikut Guru Samir. Dan karena kejadian itu, Guru Samir pun tewas dan terbakar di padepokannya itu. Para pengikut Guru Samir yang lolos pun dihajar dan dihabisi oleh para warga. Tak lama kemudian, datanglah Rehan dan Aji yang mencoba menyelamatkan Rianti. Dan terlihat dari kejauhan Ustadz Baihaqi yang melihati peristiwa itu. Dan inilah alasan kenapa Rianti berada di rumah sakit sekarang. Kemudian scene pun berpindah pada 3 hari ke depan setelah peristiwa pembakaran itu. Yang mana di sini para warga sedang membicarakan Ustadz Baihaqi. Mereka mengatakan kalau Ustadz Baihaqi tak pernah terlihat setelah peristiwa itu. Salah satu dari mereka pun berkata kalau kemungkinan Ustadz Baihaqi malu dengan sikap Guru Samir selama ini. Tak lama setelah itu, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Guru Samir yang sudah berada di antara mereka. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi terdiam. Terlintas di pikiran mereka bahwa sangatlah tidak mungkin bagi orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Berita tentang kebangkitan Guru Samir itu pun menjadi viral sampai menjadi berita utama di televisi. Berita itu pun juga sampai di rumah sakit tempat Rianti dirawat. Aji yang hendak menjemput Rianti pun dibuat kaget karena tiba-tiba Rianti sudah tidak ada di kamarnya. Ternyata Rianti kabur dari rumah sakit karena mendengar berita Guru Samir yang telah bangkit dan memutuskan untuk menemuinya. Sesampainya Rianti di sana, ia dan Guru Samir pun memutuskan untuk segera menikah. Mendengar Rianti yang akan menikah dengan Guru Samir, Aji pun marah dan tidak habis pikir. Ia berteriak sejadi-jadinya di sana, hingga hal itu pun terdengar oleh Rehan dan ibunya. Di sini, ibunya memberitahu kalau sebenarnya Guru Samir dan Ustadz Baihaqi adalah saudara kembar. Fakta ini membuat Aji semakin muak. Ia pun lalu pergi ke kuburan Guru Samir dan tanpa pikir panjang langsung membongkar makamnya. Ternyata orang yang tewas terbakar itu bukanlah Guru Samir melainkan Ustadz Baihaqi. Begitu juga orang yang tangannya terpotong adalah Ustadz Baihaqi sendiri. Mengetahui kebenaran ini, mereka pun langsung berlari dan ingin membongkar kebohongan Guru Samir selama ini. Kemudian scene pun berpindah lagi kepada Guru Samir dan Rianti yang kini sudah resmi menikah. Saat mereka berdua akan melakukan senam malam, Rianti malah menghujamkan benda tajam di bagian belakang Guru Samir. Karena ternyata selama ini Rianti telah mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Guru Samir. Tak lama kemudian Rehan dan Aji pun datang dan melihat Guru Samir yang sudah tiada. Dan film ini diakhiri dengan Ibu Rehan yang memeluk Rianti sambil menangis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.